apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-10 atau ayat ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan juga orang-orang ansar, walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti jalannya sahabat tadi, apa kata Allah? Bi ihsan, dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Iya. Faman lam yutabbi'uhum bi ihsan, dan siapa yang tidak mengikuti jalannya sahabat dengan baik, ka Ma'bad al-Juhani al-Qadari. Ya, seperti contohnya Ma'bad al-Juhani. Dia bertemu dengan sahabat Nabi, tetapi dia disebut dhalul mudhil. Dia dilakopi sebagai orang yang sesat dan menyesatkan. Dia dikatakan sebagai tabi'in. Atau Harith ibn Abdullah al-Hamdani al-A'war ar-Rafidhi. Dengan beliau, mereka memasukkan, ya, orang-orang yang hidup di zaman sahabat Rasulullah, walaupun tidak mengikuti jalannya sahabat Rasulullah, tetap dikatakan sebagai tabi'in. Paham di sini ya? Jadi ini cuma istilahnya bahasa saja. Ya, dan tidak ada khilaf di antara Al-Imam Dzahabi dengan imam-imam yang lainnya yang menunjukkan yang jelek tetap jelek. Tetapi dari sisi bahasa, siapa saja yang hidup di zaman Rasul, di zaman sahabat, bertemu dengan sahabat disebut sebagai tabi'in. Paham ya? Namun sebagian ulama mengatakan tidak termasuk dari golongan tabi'in. Karena Allah mengkaitkan, ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Mafhum di sini? Bukan berarti, saya ulangi kembali, Al-Imam Dzahabi ketika menyebutkan mereka bagian dari tabi'in, menunjukkan mereka orang yang baik, tidak. Ya, mereka tidak dikatakan sebagai orang yang baik. Paham ya? Saya ulangi kembali. Tabi'in adalah seseorang yang dia bertemu dengan satu orang dari sahabat Rasulullah ataukah banyak? Apakah disyaratkan tabi'in harus orang yang berjalan di atas jalannya sahabat? Iya. Di antara yang mensyaratkan adalah Ibnu Salah. Ibnu Salah mengatakan, diitlaqkan seseorang itu sebagai tabi'in ketika dia mengikuti jalan sahabat dengan cara yang baik. Iya. Dan selain dari mereka yang mengikuti jalannya sahabat tidak dikatakan sebagai tabi'in. Apa dalilnya mereka? Dalilnya mereka Allah mengkaitkan dengan bi ihsan. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin. Yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya, walaupun Al-Imam Dzahabi rahimahullah, beliau berpendapat bahwasannya siapa saja yang hidup di zaman sahabat Nabi, dia dikatakan sebagai tabi'in. Jelas. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah, sedikit faedah perlu untuk mengetahui. Kalau untuk membaca dari terjemahnya tabi'in, ada disebut sebagai tabi'un as-sighar. Ada disebut sebagai kibaru tabi'in. Apa yang membedakan? Ya, seseorang itu dikatakan sebagai tabi'un sighar dan dikatakan sebagai tabi'in kibar. Ya, para ulama membuat kaidah, siapa yang periwayatannya itu lebih banyak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai kibaru tabi'in. Dan siapa periwayatannya ya lebih banyak dia meriwayatkan dari tabi'in yang lainnya, dan secuil atau sejumlah atau sedikit dia meriwayatkan dari sahabat Nabi, itu disebut sebagai apa? Sigharut tabi'in. Paham ya? Misalnya para ulama menyebutkan tentang Al-Imam Az-Zuhri.
Al-Imam Az-Zuhri, apakah dia imam kibaru tabi'in atau sigharu tabi'in? Iya. Nah, sebagian ulama mengatakan beliau termasuk dari kibaru tabi'in. Karena kebanyakan periwayatan beliau datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat penting ayyuhal ikhwah rahim. Sahabat. Nah, kalau seandainya periwayatan kebanyakan dari tabi'in ini dari para sahabat Rasulullah, sebagian ulama menerima hadisnya. Karena kemungkinan besar dia akan meriwayatkan dari sahabat. Ketika sahabat yang dijatuhkan, gak memberi mudarat dalam sebuah hadis. Jelas ya? Walaupun sebagian para ulama mengatakan tidak bisa diterima. Karena telah ternukilkan ada periwayatan yang sampai kepada Rasulullah diriwayatkan dari 13 jalan. Fulan, semuanya tabi'in sampai kepada Rasulullah. Ya, namun tetap ada faedahnya. Faedahnya apa? Lil ihtijaj. Kalau seandainya ada riwayat dari kibaru tabi'in dengan 2 jalan saja, dengan jalan yang berbeda, itu sudah bisa naik kepada hadis hasan li ghairi. Paham ya? Walaupun kita tidak menerima haditsun mursal sebagai hadisun sahih. Namun, ya dengan kita memahami dia termasuk dari kibaru tabi'in atau termasuk dari sigharut tabi'in, ya, nanti para ahlul hadis dalam menilai sebuah hadis tersebut sudah terangkat atau belum, ini timbangannya. Ya, berarti kalau dia sigharut tabi'in, kebanyakan riwayatnya dari tabi'in yang lainnya. Mafhum sampai di sini? Taib. Apa itu hadithul maqtu'? Qala Ibnu Salah rahimahullah, wa ma jaa'a an tabi'in mauqufan 'alaihim min aqwalihim aw af'alihim wa man duna tabi'i kadzalik min atba'u tabi'in faman ba'dahum yusamma maqtu'an. Disebutkan oleh Ibnu Salah. Perhatikan baik-baik apa itu definisi hadisul maqtu'. Kita sudah melewati hadisun sahih. Kita sudah melewati hadisul hasan. Kita sudah melewati hadisun dhaif. Ini jangan hanya tercatat di buku, tetapi harus tersimpan di dalam qalbu. Jelas ayyuhal ikhwah? Iya. Dan sesuatu yang dimaklumi di dalam seseorang menuntut ilmu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, jangankan kita berbicara ya di hadapan antum yang memang tidak tafarruq dengan ilmu. Dalam arti kata, antum punya pekerjaan, antum punya aktivitas. Ya, yang bukan hanya sekedar menuntut ilmu. Ya, istiqomah duduk di majelis ilmu, pembahasan kitab ini adalah sesuatu yang berat. Ya, hanya orang-orang yang benar-benar haus dan cinta dengan ilmu dia akan betah. Ya, saya tidak berbicara dalam kalangan di hadapan antum yang punya kesibukan yang banyak. Ya, dulu kita di Yaman dibuka pelajaran, penuh orang yang hadir. Ya, 1 minggu kurang, 2 minggu berkurang. Ya, tamat kitab yang tamat hanya dihadiri oleh 7 orang, yang tadinya ratusan. Dalam keadaan di sana orang datang khusus untuk nuntut ilmu, nggak ada kerja yang lainnya. Karena memang butuh kesabaran. Ya, ada kaidah di sana belajar nahu, apalagi dahu. Hadir pertama, masya Allah. Ya, pas masuk kepada isim layan sorif, yang sorifun. Apa itu isim layan sorif? Isim layan sorif adalah isim yang dalamnya ada 2 ilah. Satu ilah kembali kepada lafaz, satu ilah kembali kepada makna. Yang kembali kepada lafaz sekian, yang kembali kepada makna sekian. Itu orang bingung tuh orang Arab. Masuk pada isim layan sorif, yang sorifun. Apa yang sorifun? Kabur semuanya. Paham ya? Dan begitu juga pelajaran kitab-kitab yang lainnya. Kecuali kitab fikih. Ya, itu biasanya stabil. Atau pembahasan akidah, itu stabil. Tapi kalau sudah pembahasan ilmu alah, usul fikih, istilah hadis, apalagi nahwu, sudah. Ya. Cuman para ulama mengatakan as-sabat nabat.
At-tsabat nabat. Siapa yang dia kokoh, dia akan tumbuh. Ya, dan akan terlihat, walaupun tidak terlihat hari ini, akan terlihat 1 tahun akan datang, 2 tahun yang akan datang. Siapa yang mereka sabar dengan pelajaran kitab, ya akan terlihat perbedaan yang sangat jauh dari orang yang hanya ikut pengajian umum saja. Paham ya? Nah, di sinilah butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Antum tidak akan pernah dapat di majelis umum apa itu definisi tabi'in. Apa dalilnya para tabi'in? Apa itu kibaru tabi'in? Apa itu sigharu tabi'in? Ya, apa faedah dengan kita mengenal sighar tabi'in dengan kibaru tabi'in? Itu hanya didapatkan di kitab-kitab yang dibahas oleh para ulama. Ya. Disebutkan di sini ya rahimani rahimakumullah oleh Ibnu Shalah rahimahullah. Kata Ibnu Shalah, ya, huwa ma ja'a min tabi'in. Mauqufan alaih. Baik. Haditsun maqtu' huwa ma ja'a min tabi'in. Apa yang datang dari tabi'in. Ya. Mauqufan alaihim. Yang dia berakhir kepada tabi'in. Yang berakhir kepada tabi'in. Min aqwalihim wa af'alihim. Apakah itu ucapan mereka ataukah itu perbuatan mereka? Ya. Kalau marfu, kemarin pas kita bahas apa yang dia berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita melihat sanadnya. Ya, tetapi pembahasan dalam ini adalah pembahasan kepada matan. Akhir matannya kepada siapa? Nah, begitu juga pada haditsul maqtu. Hadits maqtu adalah apa yang datang dari tabi'in yang berakhir itu kepada mereka ucapannya, dari ucapannya ataukah perbuatannya. Nah, bagaimana dengan periwayatan di bawahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in? Maka ulama juga menyebutkan itu bagian hadis maqtu. Ya, hadis tabi'ut tabi'in. Siapa itu tabi'ut tabi'in? Tabi'ut tabi'in adalah orang yang mereka melihat para tabi'in dan mengambil ilmu dari tabi'in. Dia tidak melihat sahabat Nabi. Itu disebut sebagai tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Paham ya? Nah, ketika kita mendapatkan riwayat hadis yang dia itu merupakan ucapannya tabi'ut tabi'in disebut juga sebagai maqtu. Paham? Jadi maqtu itu apa yang diakhirkan kepada tabi'in atau kepada tabi'ut tabi'in. Iya. Apa contoh ucapannya? Misalul maqtu al-qawli. Misal maqtu yang itu bentuknya ucapan. An Yunus ibnu Ubaid. Qala syahidul Hasan. Fasami'tu hina thaqula. Wa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta faragha. Fankaba alaihi ibnahu Abdullah wa qala ya abati ma lak tastarji. Dari Yunus ibnu Ubaidillah aku menyaksikan Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau seorang ulama dari ulama tabi'in dan disebutkan sebagai min kibarut tabi'in karena kebanyakan periwayatan Al-Imam Hasan Al-Basri dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tu hina thaqula. Aku mendengar dia berkata ketika dalam keadaan sakit. Thaqula berat, sakit. Wa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan apa? Kalimat al-istirja. Fanqaba alaihi ibnu Abdullah. Ya, kemudian Abdullah anaknya beliau mengatakan kepadanya, "Ya abati, malak tastarji?" Wahai bapakku, kenapa engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Faqad afza'tana, dan engkau telah mengagetkan kami. Fara'atai syai'an, apakah engkau melihat sesuatu? Faham? Faqala ya bunai, istarja'tu ala nafsi. Wahai anakku, aku mengucapkan istirja kepada diriku. Kapan seorang itu mengucapkan kalimat istirja? Ketika mendapatkan musibah. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ya, orang-orang yang mereka ditimpa kepada mereka musibah, mereka mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya, anaknya Imam Hasan Al-Basri bertanya, apa yang kau lihat? Musibah apa yang kau lihat? Sehingga kau mengucapkan kalimat istirja. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku mengucapkan kalimat istirja untuk diriku sendiri. Inni lam asab bimithliha qat. Aku tidak pernah mendapatkan musibah yang semisalnya. Jadi, sebagian para ulama salaf ketika tidak mendapatkan musibah, justru mereka apa? Takutkan pada diri mereka. Ya, jadi nggak dapat musibah, dia menganggap itu musibah. Luar biasa ya. Tidak mendapatkan musibah, dianggap itu sebagai musibah. Karena Rasulullah mengatakan apa? Mayyurillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan uji dia. Iya. Rasulullah mengatakan juga dalam hadisnya, asyaddun nas bala'an al-anbiya, thummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras ujian dan cobaannya adalah para nabi dan yang semisal dengan para nabi. Jadi dia menganggap dirinya musibah ketika apa? Musibah yang menimpanya itu tidak seberapa. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita, inti dari pembahasan kita. Ini ucapannya siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri, dia dimasukkan dalam tabaqahnya siapa? Tabi'in. Ketika sebuah ucapan berakhir, ucapan tersebut kepada tabi'in disebut sebagai apa? Maqtu. Bisa difahami? Jelas ayyuhal ikhwah? Dan sekarang yang jadi masalah, bagaimana kita menghukumi dia sahabat atau dia tabi'in ataukah tidak? Ya, makanya waktu berjalan menuntut ilmu itu panjang. Waktu yang kita butuhkan untuk ilmu itu panjang. Kita harus membaca kitab biografi. Minimal yang seperti saya sebutkan, kitab Taqribut Tahdzib, miliknya Imam. Miliknya Imam siapa? Taqribut Tahdzib. Miliknya siapa? Hah? Ibnu Hajar. Jazakallah khairan. Asal dari kitab Taqribut Tahdzib, kitab apa? Hah? Imam Zahabi, apa judulnya? Tahdzibut Tahdzib. Ya. Jadi Al-Imam Az-Zahabi, saya ulangi kembali, min babil faidah, menulis kitab dengan judul apa? Tahdzibut Tahdzib. Ya, dalam sebagian cetakan ada 4 jilid. Banyaknya. Apa isi kitab Tahdzibut Tahdzib? Isi kitab Tahdzibut Tahdzib membuat atau dalamnya biografi semua rijalul hadis dalam kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Ini kan semua hadis bersanad. Hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Nah, fulan ini siapa? Dari mana kita kenal sama dia? Disitulah Imam Zahabi menulis kitab dengan judul apa? Tahdzibut Tahdzib. Apa isinya? Disebutkan fulan bin 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 fulan. Disebutkan namanya. Iya, lahirnya di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Enggak mungkin dia di sini lahirnya ya, satu tempat lahir. Lahir di sini. Iya, siapa saja yang meriwayatkan, kepada siapa dia meriwayatkan hadis? Bisa terdapat dia meriwayatkan dari Ibnu Umar. Oh, sudah, ini tabi'in. Meriwayatkan dari Abu Hurairah. Oh, ini tabi'in. Jelas? Dan siapa saja yang meriwayatkan darinya? Disebutkan fulan. Disebutkan gurunya, disebutkan siapa? Muridnya. Kemudian disebutkan rekomendasinya ulama. Siapa yang merekomendasi dia? Siapa yang memberikan tazkiyah kepadanya? Dan juga sekaligus terkadang siapa yang mentahdir dia. Jadi disebutkan yang mentahdirnya, disebutkan juga yang merekomendasinya. Jelas? Ini isi kitab Tahdzibut Tahdzib. Kemudian datang Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab Taqribut Tahdzib, ringkasan. Ya, beliau hanya menyebutkan pendek saja. Al-Imam Hasan Al-Basri lahir sekian, tahun sekian, bulan-bulan, fiqh. Nanti dibuat laqab, jim, ha, dan seterusnya. Maksudnya dia ini diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan Muslim, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai. Itu isi kitab Taqribut Tahdzib. Dan kitab Taqribut Tahdzib itu lebih masyhur dari kitab apa? Tahdzibut Tahdzib. Jadi ringkasannya lebih terkenal dibandingkan dengan induk kitab itu.
Jelas ya? Induk kitabnya apa? Tahdzibut Tahdzib. Dan subhanallah, ya hampir apa yang diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar itu lebih masyhur daripada kitab aslinya. Salah satunya adalah kitab Taqribut Tahdzib. Ada yang punya kitab Taqribut Tahdzib? Hah? Ada yang punya? Itu ibaratnya kalau orang belajar ilmu, kalau antum belajar bahasa Arab, ada yang namanya kamus. Ya, kamus ya. Nah, kalau belajar hadis, nah ini salah satu kamusnya. Ya, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Situ kita lihat. Fulan, siapa dia? Oh, dia fulan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan thiqah. Fulan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dhaif. Fulan, oh namanya fulan, dia ini hasanul hadis. Ya, ibaratnya kamus. Kamus bagi orang ingin mendalami ilmu hadis. Apa nama judul kitabnya? Taqribut Tahdzib. Ya, asal kitabnya Tahdzibut Tahdzib. Ada antum kitab itu di rumah? Hah? Ya bagaimana ada? Judulnya saja nggak tahu apa judul apa. Ya, akan ada setelah punya pengetahuan. Oh, ada kitab Taqribut Tahdzib. Ya, setelah ada pengetahuan, ada kemampuan untuk membeli. Di situ baru punya kitab Taqribut Tahdzib. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Sampai di sini sudah paham apa itu haditsul maqtu'? Baik. Mas'alatun fi bayanil farqu bainal maqtu' wal munqati'. Hadisul munqati' kita belum bahas dalam pembahasan kita. Insyaallah akan kita bahas. Ya. Al-farqu bainal maqtu' wal munqati' anna al-maqtu' min mamahithul matan wal munqati' min mabahith al-isnad. Ya. Perhatikan ada yang namanya maqtu. Ada namanya munqati'. Al-maqtu' ini adalah Baik, al-maqtu' inilah pembahasannya apa? Matan. Karena kita tidak membahas sanad dalam masalah ini. Selama hadis tersebut disandarkan kepada tabi'in, disebut sebagai maqtu'. Paham? Adapun al-munqati' itu pembahasannya apa? Sanad. Nanti munqati' ada yang namanya mu'dhal. Apabila dalam satu sanad terputus dua rawi, disebut sebagai mu'dhal. Ketika terputus dalamnya satu rawi, disebut sebagai munqati'. Jelas? Jelas di sini? Baik. Misalnya ada hadis, ya, saya sebut A saja. Qala haddatsana A. Urutan ya. Haddatsana setelah A apa? B. Terus haddatsana D. Terputus enggak sini? Terputus. Satu terputus. Haddatsana E. Haddatsana G. Terputus enggak sini? Apa yang terputus? Ada F di sini yang terputus. Di sini terputus satu jalan, di sini terputus satu jalan. Ini munqati, ini munqati. Paham? Tapi kalau di sini enggak ada E, F, G, H, langsung H. Berapa jalan terputus di sini? F dengan G. Disebut ini sebagai apa? Mu'dhal. Disebut dengan mu'dhal. Ketika terputusnya dua jalan, disebut sebagai mu'dhal. Apabila munqatinya satu jalan, disebut sebagai munqati. Ini kan kita bahas nanti cuma isyarat saja. Ya. Apa perbedaan di antara maqtu dengan munqati? Kalau maqtu pembahasannya dalam matan, kalau munqati pembahasannya dalam sanad. Paham? Jadi apa yang saya sebut, apa yang sedang kita bahas hari ini, ada sisi keterkaitannya dengan pembahasan kita dulu. Ada yang namanya sanad, kan begitu. Ada yang namanya matan. Jadi akan terus berkesinambungan dan berketerkaitan. Faham ya? Jadi pembahasan-pembahasan akan kita bahas ke depan, ima kembali kepada matan, ima kembali kepada sanad. Faham? Dan sekarang kita sedang membahas apa saja yang kembali kepada
matan. Marfu kemarin pembahasan matan atau pembahasan sanad? Pembahasan matan. Apa saja disandarkan kepada Rasul, kita tidak peduli jalannya sampai atau tidak kepada Rasul. Namanya marfu. Loh, kalau gitu ini dong. Nah, itu pembahasan hadis sahih jadinya. Ya, oh ini sahih enggak dari Rasulullah? Itu pembahasannya hadis sahih. Ya, di sana pembahasannya. Sedang kita bahas ini adalah maqtu, marfu. Kita tidak membahas sanadnya. Kita membahas kalau seandainya itu sampai kepada ucapannya berakhir kepada Rasul itu marfu. Nah, kalau sanadnya misalnya ada rawi yang pendusta, haditsun marfu'ul maudhu. Hadis yang disandarkan kepada Nabi tapi palsu. Itu dia. Paham? Begitu juga misalnya tabi'in. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in tapi apa? Palsu. Setelah kita gandengkan pembahasan matan dengan pembahasan sanad. Jadilah dia sahih, dhaif, maudhu. Paham? Cuma yang sedang kita bahas sekarang hari ini ingin mengenal istilahat para ulama ketika mereka mengatakan haditsul maqtu. Apa itu hadis maqtu? Apa saja yang disadarkan kepada tabi'in atau di bawahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Paham di sini? Nanti ada namanya mauquf. Apa lagi mauquf? Hah? Ya, dalam masalah fikih ada mauquf, wukuf di Arafah. Ya, wukuf itu kalimatnya dari mauquf juga. Waqafa. Wukuf, mauquf. Jelas? Nah, kalau mauquf nanti akan jadi pembahasan kita. Apa yang dia diakhiri kepada siapa? Sahabat. Jadi apa saja yang berakhir kepada Rasul disebut marfu, apa saja yang berakhir kepada sahabat disebut mauquf, apa saja yang berakhir kepada tabi'in disebut sebagai maqtu. Maka disebutkan hadzal hadis yang sahihnya dia mauquf kepada Ibnu Umar, laisa marfu'an. Hadis ini adalah yang sahihnya adalah mauquf. Tidak dikatakan marfu kepada Nabi. Contohnya hadis tentang Salman Al-Farisi. Ketika disebutkan ada seorang laki-laki atau hadis mauquf tentang bacaan ayat surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ada sebagian ulama mengatakan orang yang terus-menerus membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu bid'ah. Karena hadisnya tidak sahih kepada Rasulullah. Tetapi hadisnya itu mauquf sampai kepada siapa? Kepada siapa? Hasan Al-Basri. Di antara salah satu yang berfatwa demikian adalah guru saya, Syekh Hayal Al-Hajuri. Ya, membaca Al-Kahfi setiap Jumat terus-menerus bid'ah. Karena hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW, tapi hadis itu mauqufnya sampai ke siapa? Ke Salman Al-Farisi. Ya, atau salah seorang sahabat yang lainnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita perlu melihat fatwa ulama yang lainnya. Ya, terus-menerus ya seorang sahabat Rasul membuat sebuah amalan yang tidak tersandarkan kepada Rasul, yaitu kemungkinan apa? Haditsul mauquf tapi hukumnya marfu kepada Nabi. Al-muhim, ayyuhal ikhwah, perlu kita korinkan dengan fatwa ulama kita yang lainnya. Ya, apakah memang terus-menerus membaca surat Al-Kahfi jadi bid'ah karena tidak ada yang sahih kepada Rasulullah SAW atau bagaimana? Mafhum ya? Cuman saya mendengar dari Syekhuna Syekh Yahya Al-Juri. Jelas ya? Cuman kita lihat fatwa ulama yang lainnya. Mafhum? Ada fatwa-fatwa yang terkadang la yatahmul tafarrud. Apa itu yatahmul tafarrud? Ya tidak bisa bersendirian dalam masalah-masalah yang itu sudah menjadi keyakinan besar dari kalangan muslimin. Jelas ya? Kenapa disebut bid'ah? Karena tidak ada yang marfu kepada Rasulullah. Yang ada apa? Mauquf kepada sahabat. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Yang mana? Oh, dia sepertinya tidak translate karena dia bentuknya seperti kamus, ya, nama sahabat, nama biografinya, kemudian yang meriwayatkannya siapa, muridnya siapa, gurunya siapa. Ya, itu isinya. Paling nanti ada tazkiyah, ada yang merekomendasi dan ada yang mentahdirnya. Jadi mungkin tidak ada yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin nanti suatu saat antum pintar bahasa Arab bisa menerjemahkan satu persatu dari biografi yang ada di kitab tersebut. Mudah-mudahan ya. Jadi, Insyaallah. Baik. Kita baca sedikit lagi. Faedah, disebutkan faedah di sini. Qala al-Khattib, antum ada fotokopi kitab ini enggak? Katanya fotokopi. Nah.
Qala al-Khattib al-Baghdadi, wa ammal maqati faya al-mawqufat ala tabi'in, fayulzam kutub katabaha wan nadhar fiha litakhayyur min aqwalihim wa la tashudda' min madhabihim. Disebutkan oleh Khatib al-Baghdadi rahimahullah, wa amal maqati, adapun maqati, maqtu itu mufradnya, maqati itu jamaknya. Al-mauqufat ala tabi'in, yang dia itu mauquf kepada para tabi'in. Fayulzam katabaha wan nadhar fiha, dan melazimkan untuk kita melihat dan memandangnya. Litakhayyur min aqwalihim, agar kita bisa memilih ucapan-ucapan mereka dan tidak menyimpang dari mazhabnya mereka. Dan juga min madhanatil maqtu musannaf Ibnu Abi Syaibah. Apa contohnya? Kitab-kitab yang isinya adalah ucapan tabi'in. Di antaranya adalah kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan juga musannafnya Abdul Razzaq rahimahullah. Ya. Dan juga tafasir Ibnu Jarir At-Tabari. Dan juga tafsirnya Ibnu Abi Hatim, dan juga tafsirnya Ibnu Munzir. Jelas ya? Jadi dari mana kita bisa mengumpulkan ucapannya para tabi'in? Di antaranya untuk membaca kitab Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Subhanallah ya ikhwan. Yaitu melihat bagaimana kemuliaan Islam dan apa yang telah Allah berjanji dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini, dan kami pula yang menjaganya. Semua ucapan sahabat Nabi SAW terbukukan. Sebagaimana terbukukan semua ucapan siapa? Rasulullah dalam kitab hadis. Dan begitu juga ucapannya para tabi'in. Semuanya terbukukan. Ya, kitab-kitab para ulama, Musannaf Ibnu Abdul Razzaq, Musannaf Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Jadi menunjukkan kepada kita sebenarnya jalan kebenaran itu adalah jelas terang benderang. Iya, Rasulullah telah memberikan kepada kita barometer kebenaran. Apa itu? Barometer kebenaran adalah pada 3 generasi. Khairun qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini kan barometer kebenaran yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Sebaik-baik generasi adalah generasi siapa? Generasi sahabat. Kemudian setelahnya, dan kemudian setelahnya. Tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Apakah ucapan mereka itu ternukilkan kepada kita? Naam, ternukilkan. Cuman masalahnya, yang menjadi rujukan kita koran. Gimana kita tahu ucapannya tabi'in fulan dan fulan? Yang jadi rujukannya kita adalah ulama-ulama di zaman sekarang, ahlul politik jadi ulama. Yusuf Qaradawi semisalkan, dan semisalnya. Dan kalaupun baca kitabnya Said Qutb, gimana ente akan ngerti agama? Bagaimana ente akan faham jalannya para tabi'in? Coba ente baca. Baca Musannaf Ibnu Abdul Razzaq, Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, ente akan mendapatkan ucapan-ucapan para tabi'in. Bagaimana sikap mereka dengan ini? Bagaimana pandangan mereka tentang ini? Bagaimana pandangan mereka tentang ini? Bagaimana pandangan mereka tentang ini? Semuanya lengkap. Ya, selain datang dari Rasulullah, selain datang dari sahabat Nabi, dan juga datang dari imam tabi'in. Sehingga sadaqar Rasul, apa yang telah beliau katakan, taraktukum ala bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, malamnya bagaikan siangnya. Ini bukan ucapan yang hanya sekedar ucapan dan kemudian tidak ada konsekuensi di balik itu semua. Enggak ada pasti. Apa konsekuensinya? Bentuk Islam ini adalah agama yang terang menerang, terbukukan, termaktub semua kepada kita. Bagaimana jalannya sahabat? Bagaimana jalannya para tabi'in? Bagaimana jalannya para tabi'ut tabi'in? Inilah kitab-kitab yang kita jadikan sebagai rujukan dasar untuk kita mengenal jalannya mereka. Bisa difahami oleh ikhwan? Jelas ya? Makanya itu disebutkan oleh Al-Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah, bahwasannya penting bagi kita untuk mengenal jalannya siapa? Para tabi'in. Kenapa kita harus mengenal jalannya mereka? Karena mereka mengambil ilmu dari siapa? Dari sahabat. Dan sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah. Inilah namanya sanad. Apa namanya ini? Sanad. Ya, sampai enggak sanad kamu ini kepada Rasulullah? Walaupun kita tidak punya sanad dalam arti kata hadatsana fulan telah mengkhabarkan guru saya sampai kepada Rasulullah, tapi setidaknya apa yang kamu amalkan itu ada bersandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab hadis ma'rufin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Baik, ada yang lain?
Taib, di sini disebutkan ya oleh Ibnu Shalah rahimahullah, wa man duna tabi'in kadzalik min atba'i tabi'in faman ba'dahum. Disebutkan juga setelah mereka. Ya, setelah mereka itu juga disebut sebagai maqtu'an. Ya. Jadi setelah mereka ya masuk dalamnya tabi'ut tabi'in, masuk dalamnya para a'immah. Ya, masuk di dalamnya ucapan setelah para imam, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Daud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, itu istilah Ibnu Shalah disebut sebagai haditsul maqtu. Walaupun terkadang tidak masyhur di kalangan para penuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu memahami bahwasanya maqtu itu hanya sebatas tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama datang setelahnya. Berarti dari istilah Ibnu Shalah, ketika kita menunjukkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan, tahun berapa lahirnya Ibnu Taimiyah? 600-an Hijriah. Nah, istilahnya Ibnu Shalah disebutkan maqtu atau tidak? Istilah Ibnu Shalah. Waman ba'dahum, kata beliau. Siapa yang itu kembali kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in dan siapa yang datang setelahnya disebut sebagai maqtu. Paham ya? Cuman istilahat ini tidak masyhur di kalangan para ulama. Mereka hanya mengatakan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya qala Ibnu Abil Hadi, qala Al-Bukhari, qala Ibnu Katsir. Ya qala Az-Zahabi. Jarang mereka menyebutkan maqtu. Ya, tapi lebih kepada masyhur kepada tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Jelas ya? Baik. Kalau mauquf kepada siapa saya katakan tadi? Kepada sahabat. Jadi belum pembahasan kita. Nah, seharusnya kan dari pembahasan marfu lari kepada pembahasan apa? Mauquf. Tapi kenapa lari ke maqtu? Ada yang tahu enggak? Soal sebelum saya tutup. Setelah kita membahas tentang hadis marfu, seharusnya kita membahas tentang hadis apa? Marfu, mauquf. Kenapa langsung lari ke maqtu? Sedangkan pembahasan sahabat dulu. Kenapa lari ke tabi'in? Terkadang ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika ini nazamnya adalah syi'riyah, manzumah syi'riyah, itu terkadang mengikuti apa? Wazan sebelumnya. Ketika disebut marfu, setelahnya disebut mauquf, ini huruf ujungnya ain, ini hurufnya fa. Jadi secara ilmu syair ini tidak nyambung. Makanya mereka buat dulu apa? Maqtu' biar lebih indah. Paham di sini ya? Itu dikarenakan syi'riyah yang ingin dia susun karena mereka punya wazan-wazan tersendiri, punya metode sendiri dalam menyusun syair. Makanya disebut maqtu', marfu', maqtu'. Mafhum ya? Baik, Allah taala alam. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Nah, kalau mu'dhal, ya, apa-apa kita teraskan sedikit, insyaallah ini akan sampai kepada pembahasannya. Kita sebutkan sanad yang paling sering kita hafal. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala haddatsana An-Nafi' an Ibnu Umar. Baik. Ini namanya sanadnya bersambung. Karena Abdullah bin Yusuf berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Nafi dan Nafi mendengar dari Ibnu Umar. Iya. Nah, kalau misalnya di sini Imam Bukhari ya. Qala al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala haddatsana Malik an-Nafi. Misalnya Abdullah bin Yusufnya tidak ada. Qala al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Malik. Apa namanya ini? Imam Bukhari langsung meriwayatkan dari Imam Malik. Apa namanya ini? Mu'dhal. Namanya apa? Munqati. Karena sanadnya satu terputus. Jelas? Nah, kalau misalnya ada satu orang lagi meriwayatkan dari Imam Malik. Qala Abdullah bin Maslamah.
Ini juga diputuskan misalkan. Jadi dari Imam Bukhari langsung ke Imam Malik, ada 2 jalan terputus berurutan. Ada 2 jalan berurutan. Apa namanya ini? Mu'dhal. Paham? Tapi kalau seandainya jalannya di sini ada terputus 1, di sini ada terputus 1, di sini ada terputus 1, diselang-selang tidak berurutan disebut sebagai munqati. Tapi kalau putusnya dalam berurutan 2 disebut sebagai mu'dhal. Mana yang lebih parah, munqati atau mu'dhal? Mu'dhal. Kalau mu'dhal 2 jalan terputus. Jelas ya? Misalnya antum mau pergi ke Mulaboh. Ada 10 jembatan pergi ke Mulaboh. Iya. Pas sampai ke Longa ada 1 jembatan. Jembatannya putus. Ya, kemudian tiba-tiba di depan ada jembatan 1 lagi putus. Namanya apa? Mu'dhal. Putusnya 2 atau lebih dalam 1 jalan. Terputus. Tapi antum jalan dari Banda Aceh ke Mulaboh. Di Longa terputus jalan. Lewat, ada jembatan lagi lewat. Ada jembatan lagi lewat. Ada jembatan lagi lewat. Di Calang terputus lagi 1 lagi. Kemudian jalan lagi. Apa namanya ini? Munqati. Karena putusnya pada 1 saja, tidak 2. Kalau 2 secara berurutan disebut mu'dhal. Tapi kalau putusnya 1 walaupun nanti berbeda-beda namanya tetap munqati. Ini akan sampai pembahasan kita pada inqita'at. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pengajian kita di subuh kali ini. Insyaallah kita akan bahas setelahnya al-musnad. Dokter. Kenapa ini? Hah? Baik, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis yang saya sebutkan tadi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, datang hadis dari Anas bin Malik muttafaqun alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut selama 1 bulan setelah beliau dari ruku. Disebutkan dalam 1 bulan. Dalam salat apa? Dari semua salat, 5 waktu salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Tsumma tarakahu. Kemudian beliau tinggalkan. Ini yang ada kitab yang ada di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim. Paham ya? Kemudian datang hadis juga dari Anas bin Malik. Di luar kitab Sahihain. Wa amma fi salatil fajri, adapun pada salat subuh, Nabi SAW terus menerus kunut sampai beliau berpisah dengan dunia. Ya, ini hadis di luar kitab Sahihain. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lain dari beliau, selain dari beliau. Iya. Nah, dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far. Ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ya, beliaulah yang menambah lafaz. Adapun pada salat subuh, Nabi SAW terus menerus beliau kunut sampai beliau berpisah dengan dunia. Ini tambahannya. Ya. Nah, tambahan ini tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari mana tambahan ini? Ya, Abu Ja'far Ar-Razi kalau seandainya dia dihukumi thiqah, apa hukumnya? Thiqah. Kalau seorang rawi thiqah menyelisihi dari sekian banyak rawi yang thiqat yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini namanya apa? Syadhun. Ya. Nah, sekarang Abu Ja'far Ar-Razi adalah dhaif.
dia ini dhaiful hadis. Apa laqabnya? Dhaif. Dhaif. Nah, ketika seorang dhaif menyelisih dari rawi yang thiqat yang lainnya. Ini rawi-rawi yang hebat, profesor, doktor, semuanya mengatakan A. Tiba-tiba kata dia ABC. Apa namanya ini? Munkar. Bukan lagi syad. Kalau syad mukhalafat rawi makbul. Ini mukhalafat rawi dhaif. Ala man huwa aula minhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, hadza haditsun munkar. Hadis tentang tambahan, adapun salat subuh yang dilakukan oleh Nabi, beliau terus menerus kunut sampai beliau berpisah dengan dunia, itu haditsun munkar. Siapa yang menghukumi munkar? Bukan Wahabi yang mengusi mungkarnya. Ibnu Rajab yang lahir 600 Hijriah. Beliau menghukumi hadis tersebut apa? Munkar. Iya. Dan juga disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari seorang sahabat Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam sunan beliau, dan dengan sanad yang sahih. Ditanyakan kepada salah seorang sahabat, Thariq ibnu Syihab, oleh anaknya, akanan Nabi SAW Abu Bakar wa Umar yaqnutuna fi salatil fajri? Apakah Abu Bakar, Umar dan Abu Bakar dan Umar dan Rasulullah kunut di waktu salat subuh? Ayu muhdatsin. Bidah apa yang kamu sedang tanyakan? Jadi, kunut subuh ini sudah dihukumi oleh para sahabat Nabi sebagai perbuatan apa? Bid'ah. Sehingga boleh nggak dikatakan kunut ini adalah khilaf istihadi? Nggak boleh. Ini perkara yang sudah maklum di sisi para ulama. Sudah maklum di sisi para sahabat Nabi. Tidak pernah terjadi di zamannya tabi'in. Tidak pernah terjadi di para zaman tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian datang mazhab dari mazhab Syafi'iyah. Faham? Dan ucapan seorang alim dari ulama yang kemudian menyelisih dari apa yang telah teriwayat dari ulama salaf sebelumnya, ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, itulah bagian dari khilaf. Bisa difahami ya? Jelas ya ikhwah? Nah, dan ini sudah kita bahas dalam permasalahan kita masail al-khilaf. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin, dan tentunya yang penceramah itu harus menyebutkan nomor hadisnya berapa. Kalau cuma nunjuk-nunjuk kitab saja gampang kita nunjuk kitab. Bisa jadi kitabnya nanti adalah di tahqiqnya, paham ya? Ini kitab Sahih Bukhari, misalkan. Kitab Sahih Bukhari kan ada namanya ta'liq di sini, ada footnote yang itu bukan dari Sahih Bukhari. Jadi disebut di footnote di bawahnya, ya, ada datang hadis ya bahwasanya menunjukkan Rasulullah kunut subuh. Padahal itu kitabnya apa? Footnote. Catatan kaki. Disebut ini dalam Sahih Bukhari ini. Padahal isinya apa? Footnote. Atau disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau mensyarah Sahih Bukhari. Paham di sini? Ini Sahih Bukhari ini. Dia bohong nggak bilang ini Sahih Bukhari? Tunjukin ini Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari. Cuman talbis itu namanya. Apa namanya? Talbis. Paham di sini? Dia seakan-akan ingin membawa ini Sahih Bukhari dari Imam Bukhari. Padahal itu ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, terkadang subhanallah ya ikhwah, demikianlah terkadang sebagian orang, ya, ada ucapan-ucapan misalnya, ya, ulama menukilkan ucapan Rafidhah. Tujuan menukilkan untuk dibantah. Tapi bantahnya dihilangkan. Lihat nih ya, ulama aja menukilkan ucapan Rafidhah. Padahal dinukilkan ucapan Rafidhah sedang akan membantah. Paham ya? Jadi hati-hati. Hati-hati. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fadl barakallahu fiik.